kebenaran dan kebatilan saling berperang bukan lagi dalam wacana, tapi dalam wujud nyata. Gunung-gunung berguncang, langit menjadi gelap dan bumi tak lagi bersahabat. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang selama ini ditunggu-tunggu umat manusia, Nabi Isa alaihi salam. Mengapa beliau? Mengapa bukan Rasulullah Muhammad SAW yang membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Musa atau Nabi Ibrahim yang sangat agung? Pertanyaan ini sering muncul di benak banyak orang yang mengkaji tanda-tanda akhir zaman. Padahal, di balik keputusan Allah Ta'ala untuk mengutus kembali Nabi Isa alaihi salam, tersimpan rahasia besar yang berkaitan dengan tauhid, keadilan, dan pembuktian kebenaran ajaran Islam kepada seluruh manusia. Mari kita menyelami kisah ini, bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi dari lintas sejarah, nubuah, dan hikmah ilahi yang sangat dalam. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tahu kalau ada video terbaru. Nabi Isa alaihi salam adalah satu dari 5 nabi, ulul azmi. Beliau diutus kepada Bani Israel, membawa Injil dan melakukan banyak mukjizat atas izin Allah, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan membuat burung dari tanah liat. Namun umat Kristiani menganggap Isa adalah anak Tuhan dan bahkan Tuhan itu sendiri. Mereka percaya Isa disalib dan bangkit dari kematian. Padahal dalam Islam Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Dalam surat An-Nisa ayat 157-158, Allah berfirman, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya. Poin ini sangat penting. Nabi Isa belum mati. Artinya beliau akan kembali. Sekarang kita masuk ke fase fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Dajjal adalah ujian besar. Sosoknya bukan hanya menyesatkan, tetapi juga membawa kekuatan yang mampu mengguncang iman manusia. Ia muncul membawa surga dan neraka, menipu banyak orang dengan sihir dan keajaiban. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal begitu berat hingga para nabi pun memperingatkan kaumnya. Tapi hanya satu nabi yang akan ditugaskan secara langsung untuk menghadapinya, dan itu adalah Nabi Isa. Mengapa bukan Nabi Muhammad SAW? Bukankah Rasulullah Muhammad SAW adalah pemimpin para nabi? Mengapa bukan beliau yang diutus membunuh Dajjal? Jawabannya terletak pada peran kenabian. Rasulullah telah wafat dan tidak akan turun kembali. Wahyu telah ditutup, syariat Islam telah sempurna. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat, tapi setelah wafat, tidak ada lagi kenabian baru, tidak akan ada wahyu baru. Sedangkan Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat oleh Allah dan akan turun kembali, bukan sebagai nabi dengan syariat baru, tapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ia akan menegakkan Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menyatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Ketika Dajjal keluar, umat manusia berada dalam kegelapan. Saat itulah Allah mengutus Nabi Isa. Dalam hadits syahih riwayat Muslim berbunyi, kemudian Isa bin Maryam turun di Menara Putih di Damaskus Timur, mengenakan 2 kain berwarna kuning, meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepala, air menetes darinya. Jika ia mengangkat kepala, butir-butir air seperti mutiara jatuh. Tidak ada kafir yang mencium napasnya kecuali pasti mati. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, Palestina. Mengapa beliau? Karena tugas ini bukan hanya tentang peperangan fisik, tapi penegasan kebenaran yang dulu diselewengkan. Nabi Isa kembali bukan hanya untuk membunuh Dajjal, tapi juga meluruskan akidah yang telah menyimpang. Ia akan berkata kepada manusia bahwa ia bukan anak Tuhan, bahwa ia hanya utusan Allah. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menyerukan salat bukan misa. Ia akan menolak kekuasaan lalu hidup sebagai umat Nabi Muhammad dan wafat seperti manusia biasa. Dengan ini, seluruh kebingungan umat manusia terhadap siapa Isa sebenarnya akan dijernihkan. Saat Isa alaihissalam membunuh Dajjal, bukan hanya fisik yang dilenyapkan, tapi simbol kekufuran dan kebohongan juga ikut hancur. Itu adalah kemenangan tauhid, tapi kemenangan Islam. Dajjal tak bisa dibunuh oleh siapapun kecuali Isa, karena hanya Isa yang fitnahnya digunakan sebagai alasan untuk menyimpangkan ajaran tauhid. Maka hanya Isa pula yang bisa membatalkan itu semua.
Banyak hadits sahih yang menjelaskan tentang peran Nabi Isa. Akan turun Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dan pemimpin yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa kembalinya Isa adalah bentuk penegasan bahwa beliau bukan Tuhan. Para ulama tafsir klasik dan kontemporer tidak pernah meragukan akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Banyak yang menyatakan bahwa keyakinan ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah menegaskan bahwa termasuk dalam keimanan Ahlus Sunnah adalah meyakini turunnya Isa alaihi salam sebagai tanda besar kiamat. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan ayat, dan sesungguhnya dia, Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Menurut beliau dan banyak ulama lain, maksud ayat ini adalah bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi menjelang kiamat sebagai pertanda bahwa hari penghakiman sudah dekat. Ada lebih dari 50 hadits sahih yang membicarakan turunnya Nabi Isa. Di antaranya, dari hadits Sahih Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hampir turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadits dari Abu Hurairah, "Bagaimana kalian jika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan menjadi imam kalian?" Ini bukti bahwa Isa akan menjadi pengikut syariat Nabi Muhammad SAW, bukan pembawa syariat baru. Hal penting yang harus kita pahami, Nabi Isa saat turun nanti tidak membawa agama baru. Beliau tidak menerima wahyu baru, tidak menyampaikan kitab baru. Ia akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai Nabi yang membawa misi syariat baru. Ini penting untuk menegaskan bahwa syariat Islam adalah penutup. Tidak ada lagi Nabi baru. Isa datang sebagai pengikut, bukan pemimpin agama baru. Lalu mengapa Dajjal tidak dibunuh oleh Imam Mahdi atau umat Islam biasa? Karena fitnah Dajjal adalah puncak fitnah global. Ia akan mengklaim diri sebagai Tuhan, membuat orang tersesat, menciptakan ilusi neraka dan surga. Ia sangat kuat secara fisik dan mental, hingga umat Islam pun diguncang keimanannya. Dalam hadits Muslim dikatakan, Dajjal akan berjalan di bumi selama 40 hari, dan tidak ada satu negeri pun yang tidak akan ia masuki kecuali Mekkah dan Madinah. Namun saat Dajjal melihat Nabi Isa, ia langsung melebur seperti garam dalam air. Ini bukan karena kekuatan fisik Isa, tapi karena kehendak Allah. Nabi Isa adalah simbol penentang utama kekafiran internasional. Dajjal tidak hanya mewakili kekufuran lokal, tapi proyek besar setan yang selama ribuan tahun membangun sistem anti-Tuhan. Ketika Isa turun dan membunuh Dajjal, itu bukan hanya tentang membunuh makhluk jahat. Itu adalah simbol runtuhnya sistem kekufuran, hancurnya kekuatan setan, berakhirnya kesesatan umat manusia. Seringkali umat Islam bertanya, kalau sudah ada Imam Mahdi, kenapa masih butuh Nabi Isa? Jawabannya, Imam Mahdi adalah pemimpin umat Islam, tapi beliau bukan Nabi. Saat Dajjal muncul, kekuatan Mahdi terbatas. Ketika Isa turun, Imam Mahdi akan menyerahkan kepemimpinan kepada beliau. Nabi Isa akan menolak jadi imam sholat dan mempersilakan Imam Mahdi untuk tetap menjadi imam. Ini menunjukkan kerendahan hati Nabi Isa, serta penghormatan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika Isa kembali dan hidup sebagai manusia, semua orang akan tahu kebenaran. Ia makan, minum, menikah, dan salat seperti manusia lain. Ini menjadi bukti bahwa selama ini umat Kristen salah dalam menuhankan beliau. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi, "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Turunnya Isa akan menjadi jawaban langsung atas kekeliruan ini. Ada yang bertanya, kenapa bukan Nabi Musa yang membunuh Dajjal? Bukankah beliau sangat kuat? Atau Nabi Ibrahim yang penuh keimanan? Jawabannya, karena umat mereka tidak membuat klaim bahwa Musa atau Ibrahim adalah Tuhan, tapi umat Kristen menuhankan Isa, maka hanya Isa yang bisa mematahkan kesalahan itu. Hadits Nabi SAW mengatakan, 10 tanda kiamat besar, terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dabbah,
Munculnya Dajjal, turunnya Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Turunnya Isa adalah tanda besar kiamat. Itu artinya masa kehidupan dunia sangat sebentar lagi setelah beliau turun. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, efeknya langsung terasa secara global. Dunia yang sebelumnya penuh kebohongan, tipu daya, dan kekufuran dalam sekejap kembali damai. Orang-orang yang dulu ragu kini menyaksikan sendiri kebenaran Islam. Sistem Dajjal yang berdiri atas dasar fitnah global, teknologi tipuan, dan kekuasaan zalim runtuh. Bayangkan seperti bangunan megah yang pondasinya retak, begitu Dajjal mati, semua runtuh tak bersisa. Dunia yang semula dalam gelap kini disinari kembali oleh cahaya iman. Setelah pembunuhan Dajjal, dunia mengalami masa damai yang belum pernah dirasakan sejak zaman Adam. Nabi Isa memimpin umat dengan keadilan, mengikuti syariat Islam, tak ada lagi kebencian antar umat. Harta melimpah ruah, tak ada orang yang mau menerima zakat. Binatang liar menjadi jinak, tidak ada perang dan senjata disimpan. Rasulullah SAW bersabda, Isa bin Maryam akan memerintah selama 40 tahun, lalu meninggal dunia dan disalatkan oleh umat Islam. Penting dicatat, meskipun Nabi Isa adalah Rasul, tapi ketika ia kembali ke bumi, beliau tidak berperan sebagai Nabi. Beliau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan penghormatan Isa terhadap penutup para nabi, serta penegasan bahwa Islam adalah agama terakhir yang ditetapkan Allah. Selama hidupnya setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa menikah dan berkeluarga menurut sebagian riwayat, menunaikan haji ke Makkah, menjalankan pemerintahan penuh rahmat dan keadilan. Beliau hidup layaknya manusia biasa, tidak memerintahkan manusia untuk menyembahnya, tidak mengaku sebagai anak Tuhan. Ia adalah hamba Allah, dan itu disaksikan langsung oleh umat yang hidup di masanya. Setelah masa damai dunia berlalu, Nabi Isa wafat sebagaimana manusia biasa. Dalam salah satu riwayat, Nabi Isa akan meninggal dan kaum muslimin akan menyalatinya dan dikuburkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Makam beliau diyakini berada di Raudhah bersama Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dengan wafatnya Nabi Isa berakhirlah seluruh tugas kerasulan. Ia tidak naik ke langit seperti sebelumnya. Ia wafat dan dikuburkan di bumi, sebagaimana semua makhluk Allah. Apa warisan terbesar Nabi Isa bagi umat manusia? Penegasan bahwa Allah adalah satu, penjelasan bahwa Isa bukan anak Tuhan tapi utusan Allah, penyerahan penuh kepada syariat Islam, kehancuran ajaran-ajaran palsu yang menisbatkan ketuhanan pada manusia. Itulah alasan mengapa hanya Nabi Isa yang dipilih oleh Allah untuk mengakhiri fitnah Dajjal. Setelah Nabi Isa wafat, dunia secara bertahap akan kembali ke jalur ujian. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, hancurnya moral umat, munculnya api besar dari Yaman, terbitnya matahari dari barat, dan akhirnya kiamat. Tapi seluruh peristiwa ini disaksikan oleh umat yang telah tahu kebenaran. Turunnya Isa menjadi penutup atas semua syubhat besar yang membingungkan manusia. Mari kita simpulkan dengan menyebut hikmah-hikmah besar mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa belum wafat. Beliau masih hidup dan akan menyempurnakan takdirnya di bumi. Menolak penyembahan kepada dirinya sendiri karena Isa dijadikan Tuhan oleh umat sebelumnya, maka hanya Isa yang bisa menyanggah mereka, menghancurkan fitnah terbesar. Dajjal adalah fitnah yang mengatasnamakan ketuhanan, dan Isa adalah tokoh yang digunakan untuk melegitimasi itu. Penegasan syariat Nabi Muhammad SAW. Isa datang bukan membawa syariat baru, tapi menegakkan syariat Rasulullah, simbol kemenangan Islam dan tauhid global. Dengan membunuh Dajjal, Isa menegakkan kembali keadilan di dunia, melemahkan argumentasi kaum kafir. Tak ada lagi alasan menolak Islam setelah Isa kembali. Iman kepada Nabi Isa adalah bagian dari rukun iman, tapi dalam Islam kita mengimani beliau sebagai nabi dan manusia, bukan Tuhan. Saat beliau turun kelak, orang-orang yang dulunya ragu akan menangis. Akan ada yang bertaubat, tapi ada juga yang tetap sombong. Dengan semua ini, kita tahu Allah telah menetapkan skenario akhir zaman dengan penuh hikmah dan keadilan. Dajjal adalah ujian, Isa adalah jawaban. Rasulullah Muhammad SAW telah menyampaikan semua informasi ini 1400 tahun lalu, dan semuanya bersumber dari wahyu. Dan kelak ketika dunia ini benar-benar menuju akhirnya, orang-orang yang hidup saat itu akan melihat langsung
bahwa Islam adalah satu-satunya jalan, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, bahwa Isa hanyalah hamba Allah yang mulia. Kisah ini bukan sekadar cerita akhir zaman, ia adalah panggilan untuk kita menguatkan iman, memperbanyak amal, dan tidak mudah tertipu oleh dunia yang penuh ilusi. Dajjal mungkin belum datang, tapi fitnah-fitnah kecilnya sudah ada di mana-mana. Maka jadilah orang yang siap, bukan hanya secara ilmu tapi juga secara hati. Karena saat dunia mulai gelap, hanya cahaya iman yang bisa menuntun. Dan ketika Nabi Isa turun, semoga kita termasuk dalam barisan orang-orang yang menyambutnya dengan keimanan, bukan penyesalan.